Check the mic and make sure it sound right, boys. Berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih tetap di channel Mas Dap Indonesia. Jadi para Mas Daber, pada video kali ini Mas Dap akan memberikan tutorial sederhana mengenai cara kita menghitung kapasitas di dalam sebuah kontainer. Jadi misalnya kita memiliki sebuah produk dan kita ingin mengetahui berapa jumlah maksimal yang bisa kita muat di dalam sebuah kontainer sebelum kita kirimkan, sehingga ini akan memudahkan kita untuk menghitung harga jual secara full kontainer. Oke, sebelum dilanjutkan silakan di like dulu dan di subscribe channel ini sebagai wujud dukungan kalian supaya channel ini bisa semakin maju dan berkembang. Dan nanti kalau kalian masih memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Baiklah, sesuai informasi tadi, jadi untuk bisa mengetahui jumlah barang yang bisa kita muat ke dalam kontainer, tentunya kalian para Mas Daber sebagai calon eksportir harus tahu ada berapa jenis atau berapa ukuran kontainer yang ada di pasaran. Seperti yang terlihat pada layar saat ini, Mas Dap memberikan tabel mengenai ukuran kontainer yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ukuran 20 feet, yang berikutnya 40 feet, yang ketiga 40 high cube, dan yang terakhir adalah 45 feet. Kalau diperhatikan sebenarnya panjang lebar tinggi bisa, tetapi yang penting kalau kita ingin melakukan ekspor adalah pada bagian volume ya. Jadi ada contoh untuk 20 feet itu volume maksimum adalah 33,1 meter kubik ya. Kalau untuk yang 40 standar atau 40 feet adalah 67,5 kubik. Untuk yang 40 high cube itu maksimum 76,1 kubik. Dan yang terakhir 45 atau jumbo itu bisa diisi dengan kapasitas maksimum 86,1 meter kubik ya. Jadi ini adalah informasi umum mengenai kapasitas dari kontainer yang akan kita gunakan ya. Berikutnya, untuk kita bisa mengetahui kapasitas atau jumlah barang yang bisa kita muat ke dalam sebuah kontainer, tentu kita harus tahu dulu ukuran dari produk yang akan kita ekspor atau akan kita kirim ya. Sebenarnya apapun produknya, prinsip penghitungannya itu sama. Jadi kalau diperhatikan pada layar video kalian para Mas Daber, Mas Dap sudah memberikan ilustrasi sebuah produk ya. Dalam hal ini produknya adalah sebuah vas yang terbuat dari gerabah ya. Anggap saja di dalam ilustrasi produk itu ukurannya adalah, ukuran dari produk vas adalah diameternya 25 cm dengan tinggi 30 cm. Berarti ukurannya adalah 25 kali 25 dikali tinggi 30 cm ya. Nah, secara umum misalnya kita melakukan proses packing, itu kita akan mendapatkan ukuran karton yang lebih besar daripada produk tersebut. Jadi seperti ini, produknya adalah vas dan seandainya akan di packing, Mas Dap membutuhkan karton dengan ukuran yang lebih besar. Berapa lebih besarnya? Secara umum, kalau tidak ada proteksi yang dipersyaratkan oleh buyer,
itu kita dengan mudah bisa menentukan ukuran karton dengan cara menambahkan 2 cm pada sisi panjang dan lebar, serta 3 cm pada sisi tinggi. Jadi dengan produk vas ukuran 25 x 25 x tinggi 30, secara otomatis ukuran karton packingnya akan menjadi 27 x 27 dan kali 33 cm tinggi. Ya. Dari mana angka 27 didapatkan? Yaitu dari ukuran aktual produk 25 cm ditambah 2 cm untuk ukuran karton, menjadi 27. Tinggi itu karena ada lipatan bagian atas dan bawah, kita memberikan spare 3 cm. Jadi untuk tinggi karton menjadi 30 plus 3, yaitu 33 cm. Jelas ya para Mas Sahabat? Jadi ini adalah ilustrasi cara kita untuk mengukur atau menentukan ukuran kartonnya dulu. Kita belum berbicara mengenai kapasitas untuk bisa dimuat berapa, tapi secara prinsip seperti ini. Ukuran produknya berapa? Ya, kalau seperti ini contohnya vas, tentunya ukurannya yang kita ambil adalah ukuran terluar yang paling luas mana, ya. 25 diameternya, yaitu kita jadikan acuan, tingginya 30. Nanti kalau produknya beda lagi, misalnya produk-produk yang tidak beraturan, kalian para Mas Dapper tentukan titik terluarnya di mana, ditarik ukurannya berapa. Ya. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Apapun produknya, kalian harus bisa mengetahui dimensi produk kalian dulu sebelum kalian bisa menentukan dimensi dari karton packing yang akan kalian gunakan. Baiklah, dari ilustrasi ukuran produk dan kita sudah menemukan ukuran kartonnya, kita bisa mengetahui volume dari produk kita yang sudah terpacking, ya. Jadi tidak mungkin kita mengirim barang tanpa packing. Makanya untuk keamanan barang kita membuat karton packing. Ya sebenarnya tidak harus karton, tergantung dari produknya, tapi intinya adalah untuk packing pasti ukurannya lebih besar daripada ukuran produknya itu sendiri, ya. Seperti terlihat di dalam layar video saat ini. Jadi kalau para Mas Dapper perhatikan, dari tadi ilustrasi produk ukurannya 25 kali tinggi 30 menjadi ukuran karton packingnya 27 dikali 33 cm. Nah, bagaimana cara menghitung volume dari produk yang sudah terpacking? Sederhana. Jadi caranya adalah ukuran karton 27 dikali 27 dikali tinggi 33 dibagi 1 juta. Ini untuk menentukan volume barang terpacking, ya. Jadi dari dimensi 27 dikali 33 dibagi 1 juta, kita menemukan volumenya adalah 0,024 untuk satu item terpacking, ya. Jadi itu kita kunci. Jadi volume produk terpacking sudah kita temukan, yaitu 0,024. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengetahui di dalam sebuah kontainer? Sebagai contoh, 20 feet itu bisa berisi berapa? Ya. Seperti tadi yang sudah Mas Dap informasikan atau sesuai dengan yang ada di layar kalian. Jadi untuk 20 feet volumenya adalah 33,1 kubik, ya. 33,1 kubik. Ini adalah volume maksimal untuk benda cair dan benda berwujud gas di dalam sebuah kontainer. Karena barang kita adalah barang solid, barang padat, berbentuk padat, kita tidak mungkin bisa mengisinya sampai dengan 33 kubik untuk ukuran 20 feet. Caranya bagaimana? Berdasarkan pengalaman, Mas Dap biasanya
mengurangkan volumenya sebanyak 6 kubik. Jadi sebagai contoh, di dalam kontainer 20 feet itu 33 kubik ya. 33 kubik Mazda kurangi dulu supaya aman, karena ini barangnya adalah barang solid. Jadi di situ kita akan menemukan ini 33 dikurangi 6. Berapa kubik hasilnya? 27 ya. Jadi untuk kontainer ukuran 20 feet itu umumnya itu dimaksimalkan isinya hanya sebanyak 27 kubik ya. Ini kapasitas maksimal untuk benda padat di dalam kontainer 20 feet. Nah, sekarang kita memiliki barang dengan volume 0,024 ya. 0,024. Berarti untuk mengetahui berapa isinya gampang saja. Volume yang 27 kubik ini kita bagi dengan volume barang. Yes, ya. Nih, bisa dilihat. Ya. Jadi, untuk mengetahui jumlah barang di dalam kontainer, rumusnya adalah volume dari kontainer yang sudah kita kurangi dulu 6 kubik. Dalam contoh ini adalah untuk ukuran 20 feet itu 27 kubik. Kita bagi dengan volume barang kita terpacking ya. Ketemu 1122 pieces. Ya. Artinya bahwa di dalam satu kontainer 20 feet ini kita tahu bahwa produk vas yang kita jadikan contoh itu bisa kita muat sampai dengan 1122 pieces. Jelas ya? Dari ilustrasi yang baru saja Mazda berikan, pasti kalian juga bertanya-tanya, bagaimana dengan ukuran kontainer yang lain? Yang 40 standar, 40 high cube maupun 45. Gampang saja. Jadi rumusnya seperti tadi yang kita terapkan di dalam kontainer 20 feet. Jadi volume maksimal di dalam kontainer yang bersangkutan kita kurangkan dulu 6 kubik. Ya, itu jadinya berapa? Setelah ketemu volume kontainer setelah dikurangkan 6 kubik, volume kontainer yang tersisa setelah dikurangkan itu kita bagi dengan volume produk kita yang sudah terpacking. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Mazda memberikan satu kali lagi ya untuk hitung-hitungan. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar menghitung untuk yang 20 feet. Bagaimana kalau misalnya langsung aja kita ambil contoh lain, ukuran 40 high cube container. Di tabel tersebut volume maksimalnya adalah 76 kubik. Jadi kita akan menghitungnya 76 dikurangkan 6 ya, karena ini barang padat, hasilnya adalah 70 ya. Berarti volume yang tersisa supaya aman adalah 70 dari 76 ini. Nah, 70 ini kita bagi dengan volume dari barang yang sudah kita packing. Hasilnya adalah 2910 pieces. Demikian seterusnya ya. Ini bisa kalian lakukan untuk menghitung berapapun ukuran kontainer yang akan kalian pakai ya. Namun demikian, para Mazda berharap ingat
bahwa acuan volume ya, acuan volume itu diarahkan bukan untuk produk-produk yang berat ya, itu untuk produk-produk yang umum sampai dengan furniture ya. Kalau kita sudah bicara misalnya barang lain seperti batu atau bahan tambang dan lain sebagainya ya, yang mungkin secara volume dia kecil tapi berat, itu biasanya yang dijadikan acuan adalah tonase. Oke, demikian jadi cara sederhana bagi kalian para masdaber sebagai eksportir ataupun calon eksportir untuk menghitung tentang volume atau isi dari sebuah kontainer. Harapan Masdap ini menjadi pencerahan bagi kalian sehingga kalian tidak ragu lagi, tidak bingung lagi untuk bisa menentukan berapa jumlah maksimum yang bisa dimuat di dalam sebuah kontainer. Karena ini akan berkaitan dengan variabel penghitungan harga jual FOB kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan berguna, silakan di-like dan di-share. Tentu saja untuk mendukung channel ini supaya tetap bisa berkembang, silakan di-subscribe khususnya bagi kalian yang belum subscribe. Sekali lagi, matur nuwun dan salam Indonesia.